Jelas-jelas kakinya sehat. Pria itu justru tergeletak di tanah dan tidak berani berdiri. Bahkan wajahnya yang penuh dengan pasir pun tidak berani dia usap. Hanya karena di bawahnya ada tebing setinggi hampir 100 meter. Dia hanya bisa menggigit bibirnya, mengumpulkan semua kekuatan di jari-jarinya, menggenggam tanah dengan kuat untuk menstabilkan seluruh tubuhnya. Namun sayangnya pasirnya terlalu licin. Pria itu akhirnya tidak bisa bertahan. Seluruh tubuhnya mulai meluncur ke bawah dengan cepat tanpa kendali. Untungnya dia cerdas mengangkat kakinya untuk menambah gesekan. Ditambah dengan kekuatan 10 jari, dia berhasil menghentikan tubuhnya dengan susah payah. Namun kebetulan, telepon di dalam tasnya tiba-tiba berbunyi. Itu adalah panggilan dari istrinya. Jika dia menjawab, jika tidak sengaja terjatuh, sangat mungkin dia akan jatuh dan hancur. Namun konsekuensi jika tidak menjawab juga tidak bisa dibayangkan. Akhirnya dia memilih untuk menjawab telepon. Karena ini adalah satu-satunya kesempatan untuk memanggil penyelamatan. Saat pria itu mengambil ponsel, dia juga tidak lupa menempelkan wajahnya ke pasir untuk meningkatkan gesekan dengan tanah. Namun ponsel itu justru diletakkan di sisi paling kanan tas. Ingin mengambilnya pasti akan kehilangan keseimbangan. Ternyata saat dia bersiap untuk mengeluarkan ponselnya dengan tenaga penuh, dia kembali tergelincir tak terkendali ke bawah. Untungnya, dia akhirnya berhenti di tebing. Namun, dengan begitu dia sama sekali tidak memiliki jalan mundur. Meskipun sekarang dia masih bisa menahan tubuhnya dengan jari, tetapi cepat atau lambat dia akan perlahan-lahan kehilangan pegangan. Daripada seperti ini, pria itu merasa lebih baik untuk mengambil risiko dan melompat langsung. Mungkin jika beruntung, dia bisa jatuh ke laut dan menyelamatkan nyawanya. Dia menghitung mundur dalam hati. Dalam sekejap, dia melompat tanpa ragu. Namun akhirnya, karena perbedaan ketinggian yang terlalu besar, dia secara tidak sengaja jatuh ke batu. Dia tidak memperhatikan racun yang mengalir di tubuhnya, dan berjuang untuk berenang ke atas. Akhirnya, dia berhasil diselamatkan untuk sementara. Setelah sampai di darat, dia segera memeriksa lukanya. Dia menemukan bahwa jatuh dari ketinggian itu ternyata tidak mengeluarkan darah. Pria itu tidak memikirkan hal itu lebih lanjut. Namun, saat dia bersiap untuk berdiri dan mencari jalan keluar, tiba-tiba dia mendengar suara retakan, dan tulangnya langsung patah. Tangan kanannya juga mengalami luka besar. Kemudian dia perlahan-lahan melepas celananya. Dia baru menyadari bahwa tempat yang terluka ternyata di panggulnya. Ini bukan kabar baik, karena ini berarti bahwa bagian bawah tubuhnya sementara kehilangan kemampuan untuk bergerak. Dia tidak bisa bangkit dan berdiri. Yang lebih parah adalah jika tidak segera dirawat di rumah sakit, sangat mungkin dia hanya bisa berhubungan dengan kursi roda sepanjang sisa hidupnya. Dia sebenarnya ingin meminta bantuan dengan ponselnya. Namun ponselnya sudah tidak berfungsi karena terendam air dalam waktu lama. Kini dia benar-benar kehilangan kesempatan untuk memanggil pertolongan. Ditambah lagi, tempat ini bukanlah daerah wisata. Hanya sedikit orang yang lewat. Hampir tidak mungkin untuk ditemukan oleh orang lain. Dia hanya bisa melepas bajunya dan membungkus udara di tangannya. Untuk mencegah infeksi pada lukanya, pria itu melihat ke sekeliling tebing yang curam. Dia menyadari bahwa tidak realistis untuk mencoba memanjat hanya dengan tangan sendiri. Saat itu, dia tiba-tiba melihat papan selancarnya terbang ke arahnya. Dia merasa seolah-olah telah menemukan jerami penyelamat. Dia segera mempercepat langkahnya. Bagi pria yang kesulitan bergerak dengan kakinya, papan selancar ini terasa berat seperti tongkat. Namun, di detik berikutnya, dia terhempas oleh ombak dan pingsan di atas sebuah batu besar. Tidak tahu sudah berapa lama, dia baru terbangun kembali oleh gelombang laut yang lain. Setelah terbangun, pria itu segera berenang ke arah pantai. Namun, ombak di sini benar-benar terlalu besar. Kakinya tidak bisa bergerak dengan kuat, jadi dia sama sekali tidak bisa sampai. Tidak ada cara lain, dia hanya bisa menggantungkan ranselnya di atas batu. Lalu dia memegang ranselnya untuk sementara waktu agar tubuhnya tetap stabil. Saat itu, tiba-tiba muncul sebuah helikopter. Pria itu segera berteriak sekuat tenaga. Namun, helikopter itu terbang diam-diam di atas kepalanya. Setelah lama, ombak akhirnya mulai surut. Kemudian, dia terbangun karena dijewer oleh seekor burung camar. Lawan sedang memakan daging di lukanya. Begitu melihatnya, dia segera mengusir orang itu. Begitu memikirkan dirinya yang berada di sini, sangat mungkin akan menjadi kesalahan mereka. Pria itu segera melepaskan ikatan tali ranselnya, merangkak ke depan. Saat merangkak, dia melihat ada botol cola di tanah. Dia mengira segera bisa minum minuman manis yang lezat. Namun, dia baru menyadari di dalamnya hanya ada beberapa tetes air laut. Pria itu sangat kecewa. Dia dengan marah menghancurkan botol itu. Namun, saat dia bersiap untuk melanjutkan, dia secara tidak sengaja tertusuk oleh sebuah kail ikan. Cerita yang begitu menarik tentu harus ditonton bersama pacar. Saudara yang ingin jatuh cinta, apakah di sekitarmu selalu tidak ada yang memenuhi harapanmu? Juga tentang gadis yang kamu sukai. Ayo pegang tangan. Jangan takut untuk meminta. Semakin banyak permintaan, semakin tepat dia membantumu mencari pasangan. Cukup dengan berpegangan tangan. Dia menahan sakit dan menariknya keluar. Meskipun ini sangat sial, namun, ini adalah kabar baik. Adanya kail ikan berarti ada orang yang datang ke sini untuk menangkap. Mungkin tidak lama lagi akan ada yang datang untuk menyelamatkan.
Namun, sebelum itu, dia harus bertahan hidup untuk mendapatkan seteguk air segar yang manis. Pria itu punya ide bagus. Dia pertama-tama menggali lubang besar di pantai. Kemudian dia mengubur sepotong kertas timah di dalamnya. Terakhir, dia mengencingi di atasnya. Setelah penguapan, dia bisa mendapatkan air tawar yang enak. Setelah melakukan semua itu, dia berlari ke laut untuk membersihkan lukanya. Karena ada banyak bekas lengket di dalam air laut. Ini langsung membuat pria itu berteriak kesakitan. Dia hanya bisa menguburkan lukanya di dalam pasir untuk mengurangi rasa sakit. Entah sudah berapa lama rasa sakit ini baru mulai perlahan-lahan mereda. Saat itu, langit tiba-tiba mulai bergemuruh dan menyambar. Namun, baru saja dia meminum beberapa tetes, hujan langsung berhenti. Tuhan seolah-olah mempermainkannya. Dalam keadaan lapar dan haus, dia hanya bisa mengambil kertas timah. Dia meminum semua urin yang ada di atasnya. Lukanya yang nyeri membuatnya tidak bisa tidur semalaman. Ini benar-benar merupakan sebuah penyiksaan. Dia hampir menangis putus asa. Ketika pagi tiba, pria itu terlihat tenang terbaring di atas batu tanpa bergerak. Namun, dia menggenggam erat sepotong papan di tangannya. Ternyata dia ingin memburu burung camar. Namun, karena terlalu terburu-buru, dia tidak dapat menangkap kesempatan itu. Membiarkan pihak lain melarikan diri begitu saja. Mengenai hal ini, dia hanya bisa duduk di tempat tanpa daya dan berteriak. Setelah bangkit, pria itu melanjutkan mencari jalan keluar. Tanpa sengaja, dia menemukan sebuah pulau di belakangnya. Dia merasa seolah-olah telah menemukan penyelamat. Jika ada pengunjung di sana, dia bisa diselamatkan. Namun, syaratnya adalah dia harus terlebih dahulu berenang melintasi perairan ini. Dia tahu betul bahwa melakukan ini sangat berbahaya. Tapi dia juga harus mengambil risiko. Ini bagi pria yang terluka di kakinya. Sungguh lebih sulit daripada memanjat ke langit. Karena dia hanya bisa mengandalkan kekuatan tangannya untuk meluncur ke depan. Ombak sekali lagi menghantamnya ke dalam air. Dia terus-menerus merangkak kembali ke atas. Ketika dia akhirnya hampir mencapai tujuan, tiba-tiba perutnya terasa sakit yang hebat. Seketika membuatnya kehilangan tenaga dan tenggelam ke dalam air. Ternyata karena patahnya panggul pria itu, mengakibatkan tulang menusuk ke dalam organ dalamnya. Setiap gerakan disertai dengan rasa sakit yang hebat. Untuk menghindarinya, dia hanya bisa tidak bergerak. Namun, jika dia melakukan itu, dia akan tenggelam hidup-hidup. Dia hanya bisa menahan rasa sakit yang hebat dan terus maju. Jika sudah tidak tahan, dia beristirahat sejenak di dalam air. Setelah beristirahat, dia melanjutkan meluncur ke depan, hingga berenang ke pulau kecil itu. Namun tidak pernah terbayangkan bahwa pulau kecil ini juga tandus dan sepi. Dan di sekelilingnya juga terdapat tebing-tebing curam. Sama sekali tidak bisa memanjat. Setelah susah payah berenang ke sini, ternyata sia-sia. Pria itu benar-benar terjerumus dalam keputusasaan. Saat itu, dia sepertinya mendengar suara dering ponselnya. Dia segera mencari-cari di sekeliling. Namun, setelah mencari di semua tempat di sekitarnya, dia tidak menemukannya. Kemudian dia mendengarkan dengan seksama. Dia baru menyadari bahwa ponselnya ada di pasir tidak jauh di depannya. Dia segera merangkak ke sana dengan tubuhnya yang terluka. Dia dengan cepat menggali dan mengeluarkannya. Itu adalah panggilan video dari orang tuanya. Namun, sepertinya karena ponselnya terendam air, kamera dan mikrofon sudah rusak. Pihak lain tidak hanya tidak bisa melihatnya, mereka juga tidak bisa mendengar suaranya. Namun, setelah melihat keluarganya, keyakinannya untuk bertahan hidup semakin terhalang. Kemudian pria itu mengerahkan seluruh tenaganya, merangkak ke papan selancar ini. Meskipun harus mendayung dengan tangan, dia harus kembali. Pesan darurat di tanah. Disapu bersih oleh ombak berkali-kali. Seiring dengan semakin parahnya lukanya, napasnya juga mulai perlahan-lahan melemah. Sangat sulit untuk bergerak lagi. Sementara itu, burung camar diam-diam mengamati semua ini. Menunggu pria itu benar-benar kehilangan gerakan. Kemudian mereka akan makan dengan lahap. Namun, saat itu dia melihat di permukaan laut. Tiba-tiba muncul sebuah yah. Dia memastikan ini bukan ilusi. Dia menggunakan sisa tenaga yang tersisa untuk merangkak ke laut. Papan selancar menjadi kakinya. Ombak terus menerpa tubuhnya, mencoba menelannya. Namun, keinginan untuk hidup membuat pria itu muncul ke permukaan air lagi dan lagi. Bahkan jika di kehidupan berikutnya dia tidak bisa berdiri, dia masih bisa duduk di kursi roda untuk melihat dunia yang indah ini. Selama masih hidup, semuanya masih ada harapan. Tidak tahu sudah berapa lama dia berenang. Pria itu tidak bisa bertahan lagi. Perlahan-lahan tenggelam ke dasar laut. Namun, dia berhasil. Karena yah itu sudah mendekat. Setelah melalui banyak kesulitan, dia akhirnya berhasil diselamatkan. Kakinya juga mulai membaik karena mendapatkan perawatan yang tepat waktu. Perlahan-lahan mulai membaik. Ini adalah sebuah kisah nyata. Dan tokoh utama cerita ini adalah pria di sampingnya. Dia berhasil diselamatkan setelah terjebak selama 48 jam. Tidak tahu berapa banyak rintangan yang dia alami. Dia selalu percaya selama dia tidak menyerah, segalanya masih ada harapan.